Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Dwi Kipri dari Prodi S1 Hukum Angkatan 2023 dengan NPM 3012-3048. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai film Parasit 2019. Film Parasit ini berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Bong Joon-ho yang berhasil memadukan genre komedi, drama, dan trailer. Film ini juga mengisahkan tentang dua keluarga dengan latar belakang sosial yang sangat berbeda antara keluarga Kim yang miskin dan keluarga Park yang kaya. Cerita dimulai pada keluarga Kim yang dikepala-keluargai oleh Kim Ki-tae yang tinggal di sebuah apartemen basement yang kumuh dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pekerjaan melipat kotak pizza. Suatu hari, anak tertua mereka yaitu Kim Ki-woo mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru les privat bagi putri dari keluarga Park, yaitu Park Da-hye. Setelah diterima, Kim Ki-woo melihat peluang untuk membawa seluruh anggota keluarganya masuk ke dalam kehidupan keluarga Park. Dengan cara memanipulasi tipuan situasi, ia menyarankan agar adiknya Kim Ki-jung dipekerjakan sebagai guru seni. Sementara ayah dan ibunya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai sopir dan pembantu rumah tangga. Namun, rencana mereka mulai terungkap ketika mereka menemukan rahasia kelam di rumah keluarga Park, yang dimana ketegangan meningkat saat konflik antar kedua keluarga ini mencapai titik puncak yang menyebabkan tragedi yang tak terduga. Film ini juga menggambarkan mengenai ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara keluarga kelas kaya dan miskin, serta menyoroti bagaimana kebohongan dapat membawa konsekuensi yang fatal. Dalam film Parasit 2019 ini terdapat beberapa jenis kejahatan yang mencerminkan ketidakadilan sosial dan konflik antar kasta. Di antaranya yang pertama ada penipuan. Keluarga Kim melakukan serangkaian penipuan untuk mendapatkan pekerjaan di rumah keluarga Park yang dimana mereka menggunakan identitas palsu dan menyembunyikan hubungan keluarga mereka untuk memasuki kehidupan orang kaya tersebut. Yang kedua ada pencurian. Ada beberapa scene dalam film ini, terutama ketika keluarga Kim memanfaatkan rumah keluarga Park saat mereka tidak ada. Mereka mengambil alih ruang dan fasilitas rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang ketiga ada kekerasan fisik. Film ini juga menampilkan banyak kekerasan fisik termasuk perkelahian dan serangan yang terjadi ketika saat di puncak antar kedua keluarga. Kekerasan ini mencerminkan ketegangan yang meningkatkan antar kelas sosial yang berbeda. Yang keempat ada kekerasan psikologis. Terdapat banyak adegan yang menunjukkan kekerasan psikologis seperti penghinaan dan intimidasi yang dilakukan oleh keluarga Park terhadap keluarga Kim, begitupun sebaliknya, yang akhirnya menciptakan suasana tegang dan menunjukkan dampak dari perbedaan kelas. Yang kelima ada manipulasi. Keluarga Kim memanipulasi situasi dengan tipuan untuk keuntungan mereka, termasuk merancang rencana untuk mengeluarkan pegawai lain dari pekerjaannya mereka demi menggantikan posisi tersebut dengan anggota keluarga mereka sendiri. Film ini menggambarkan bagaimana ketidaksetaraan dapat menciptakan situasi yang sangat berbahaya antar faktor sosial yang berbeda. Tidak hanya tipuan saja, namun dalam film ini terdapat pencurian, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan ambisi serta konsekuensi dari tindakan manusia. Karena hal itu, situasi berubah menjadi tragis ketika rahasia kelam terungkap di dalam rumah tersebut. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan film ini, yaitu yang pertama ada teori kesenjangan sosial. Film ini menggambarkan kesenjangan sosial yang tajam antara keluarga Kim yang miskin dan keluarga Park yang kaya. Karena teori ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dapat memicu perilaku tindakan kriminal karena seseorang dari kelas bawah mungkin merasa terpaksa untuk melakukan kejahatan demi bertahan hidup atau meningkatkan status sosial mereka. Keluarga Kim juga berusaha untuk menyusup ke dalam kehidupan keluarga Park, menciptakan situasi yang mencerminkan upaya mereka untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Yang kedua ada teori anomi. Dalam teori anomi yang dikemukakan oleh Emily Durkheim menjelaskan bagaimana kekacauan sosial dapat kehilangan norma dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Dalam film Parasit 2019 ini, karakter atau tokohnya mengalami frustasi akibat ketidakmampuan untuk mencapai impian dalam masyarakat yang kompetitif dan materialistik. Keluarga Kim merasa terasing dan berjuang untuk menemukan tempat mereka dalam struktur sosial yang mendukung mereka untuk mengambil tindakan ekstrim tersebut. Yang ketiga ada labeling. Dalam teori labeling menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi kriminal karena label yang diberikan oleh masyarakat. Dalam film ini, keluarga Kim dapat
menindakkan perilaku dianggap sebagai parasit oleh masyarakat, menciptakan stigma yang mempengaruhi bagaimana mereka diperlakukan. Label ini juga berkontribusi pada identitas mereka sebagai penipu dan pencuri, meskipun tindakan mereka berakar dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang keempat ada teori konflik, berfokus pada pertarungan antar kelas sosial dan bagaimana kekuasaan dan sumber daya yang tidak terdistribusi secara adil. Film Parasit juga menunjukkan bagaimana kekayaan kekuasaan keluarga Park menciptakan ketidakadilan bagi keluarga Kim yang berjuang untuk mendapatkan akses ke peluang yang sama. Konflik antar kedua keluarga ini menciptakan ketegangan yang mengarah pada perilaku kriminal sebagai cara untuk menyeimbangkan ketidakadilan tersebut. Adapun penyebab kejahatan dari film ini, yang pertama ada kemiskinan dan keterdesakan ekonomi. Keluarga Kim hidup dalam kondisi kemiskinan yang parah dan tinggal di sebuah apartemen semi-basement yang kumuh dan tidak layak huni. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan mereka melakukan pekerjaan kecil seperti melipat kotak pizza. Keterdesakan ini menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukan penipuan dan manipulasi demi mendapatkan pekerjaan di rumah keluarga Park. Yang kedua ada kesenjangan sosial. Film ini secara jelas menggambarkan kesenjangan sosial antar kelas atas dan kelas bawah. Keluarga Park yang kaya akan hidup dalam kenyamanan dan tidak menyadari kondisi sulit yang dihadapi oleh keluarga Kim. Ketidakadilan ini menciptakan rasa frustasi dan keputusan di pihak keluarga Kim, yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan ekstrim untuk meningkatkan status sosial mereka. Yang ketiga ada manipulasi dan penipuan. Setelah Kim Ki-woo mendapatkan pekerjaan sebagai tutor untuk anak keluarga Park, ia merencanakan strategi untuk membawa seluruh keluarganya ke dalam kehidupan keluarga. Dengan menggunakan identitas palsu, tindakan penipuan ini muncul dari kebutuhan untuk bertahan hidup dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka, yang mana menunjukkan bagaimana keputusan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ilegal. Yang keempat ada norma sosial yang terdistorsi. Film ini juga menunjukkan bagaimana norma sosial dapat terdistorsi dalam konteks ketidakadilan ekonomi. Keluarga Kim juga merasa bahwa tindakan mereka meskipun salah dapat dimaklumi karena motivasi dibaliknya adalah untuk bertahan hidup. Hal ini menciptakan dilema moral di mana penonton juga dapat memahami dan tetapi tidak membenarkan. Yang kelima ada pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat tinggal keluarga Kim yang kumuh dan penuh dengan masalah sosial juga berkontribusi pada perilaku mereka. Kondisi hidup yang buruk dan kurangnya akses terhadap pendidikan, juga kesempatan kerja yang menciptakan siklus kemiskinan dan sulit diputus, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara licik untuk keluar dari situasi tersebut. Adapun upaya pencegahan kejahatan dalam film ini bisa dengan beberapa, seperti yang pertama ada kesadaran sosial dan empati. Dalam film ini mengajarkan kita kesadaran karena ini dapat berfungsi sebagai pencegahan kejahatan dengan mendorong empati terhadap mereka yang berada dalam situasi sulit. Yang kedua ada pendidikan dan akses informasi. Dengan upaya meningkatkan akses pendidikan dan informasi bagi mereka ataupun masyarakat miskin dapat membantu mencegah kejahatan di masa depan. Karena dalam film Parasit ini menunjukkan bagaimana kurangnya akses terhadap pendidikan dapat mendorong individu atau seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Yang ketiga ada perubahan sistematik. Upaya ini perlu karena perubahan sistematik dalam masyarakat untuk mengatasi ketidakadilan sosial dengan menunjukkan bagaimana sistem ekonomi dan sosial yang ada seringkali menguntungkan kelas atas. Film Parasit ini menyeratkan bahwa reformasi sosial dan ekonomi dapat membantu mencegah kejahatan dengan menciptakan peluang yang lebih adil bagi semua orang. Yang keempat ada penguatan hubungan. Upaya ini juga tidak kalah penting karena penguatan hubungan antar keluarga dan komunitas dapat menjadi faktor pencegahan kejahatan karena dukungan sosial seringkali membantu seseorang. Yang kelima, kesadaran terhadap stigma. Dalam film ini juga menggambarkan bagaimana stigma seperti stigma terhadap penyakit tuberkulosis atau TB dapat digunakan untuk menindas orang lain. Meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari stigma dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana seseorang merasa aman dan didukung sehingga mereka mengurangi kemungkinan terjadi tindakan kriminal. Dari film Parasit ini, kejahatan, tipuan pencurian, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan manipulasi muncul sebagai ketidaksetaraan sosial, serta dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Faktor-faktor seperti kemiskinan, keterdesakan ekonomi, dan pengaruh lingkungan yang menjadi pendukung perilaku kriminal dan penyebab utama bagi perkembangan kejahatan terorganisir dalam film ini. Upaya pencegahan kejahatan seperti dalam film Parasit ini ada beberapa cara. Yang pertama ada kesadaran sosial dan empati. Yang kedua mengenai pendidikan, akses, dan informasi. Yang ketiga perubahan sistematik. Yang keempat penguatan hubungan. Dan yang terakhir ada kesadaran terhadap stigma. Secara keseluruhan, dari film Parasit ini bukan hanya sekedar film saja atau tentang hiburan, tetapi kita belajar sebuah kesenjangan sosial dan mendorong pemikiran mendalam tentang isu-isu sosial yang relevan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.